baik. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Baik, tetap Bu. semangat, Bu. Baik, Bu. Harus luar biasa ya, walaupun sore-sore begini mungkin teman-teman sudah ingin beristirahat, tapi kita harus belajar lagi ya. Tadi saya mohon maaf karena jamnya bertepatan dengan jam di angkatan berapa tadi itu? Jam di angkatan 80 ada bertepatan. Mungkin penyelenggara ini mas ya di tempat yang sama. Tapi insya Allah kita bisa mengganti di jam yang berbeda, jam yang lain. Oke, tak kenal kata sayang, kita harus berkenalan dulu ya. Teman sekalian, cara kita berkenalan seperti ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ismail Ramadan, Widya Iswara Madya, BPSDM Sumber Daya Manusia, BPSDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi saya Widya Iswara Ahli Madya sama dengan teman-teman yang lain, Widya Iswara lainnya ya. Saya suku Bugis. Nah, jadi saya biasa dipanggil Isna. Jadi yang kita perkenalkan nama lengkap, kemudian biasa dipanggil siapa, kemudian suku. Oke, kemudian sukunya suku apa. Kita mulai dari Pak Satria Ginting dulu. Pak Satria silakan. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Satria Marondisti Ginting, biasa dipanggil Satria. Bekerja di Puskesmas Nosarara, sukunya Batak Karo, Ibu. Oh, Batak Karo ya, ada gintingnya ya, berarti Iya. Batak Karo. Makasih Pak Satya. Jadi Ibu. tadi sebagai apa Bu, Pak, jabatannya? Sebagai nutrisionis, Ibu. Nutrisionis ya, oke. Sehat selalu ya Pak. Silakan Ibu Mulyanti, silakan Ibu Mulyanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulyanti, biasa dipanggil Muli. Saya guru matematika di SMP Negeri 6 Palu. Saya suku Bugis. Terima kasih. Bugis. SMP 6 Kota Palu ya? Ya, Bu. Sebenarnya saya SD-nya di SMP 10. Cuman tapi karena di situ guru matematikanya full, nota tugasnya ke SMP 6. Oh gitu ya, itu sekolahnya anak saya sekolah di situ. Kelas berapa Bu? Kelas 8. Kebetulan saya diamanahkan kelas 7. Oh, kelas 7. Iya, nanti ada lagi anak saya yang mau masuk lagi kelas 7. Iya, kasih Bu Mulyanti ya. Suku Bugis apa Bu Mulyanti? Bugis apa? Bugis Sidrap Bu. Oh, Sidrap. Oke, ya, makasih Bu Mulyanti. Ya, silakan Bu. Ibu Sumiarsi. Ibu Sumiarsi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, nama saya Sumiarsi, biasa dipanggil Umi. Tempat tugas saya di SDN Impres 1 Kayumalue Pajeko. Oh, Kayumalue. Oke, sukunya Bu? Sukunya Jawa, Bu. Oh, suku Jawa. Nggih, baik Ibu Umi. Selanjutnya Ibu Santi Pertiwi Toding Alo. Nah, ini kalau enggak Toraja. Ya, silakan Ibu Santi. Ya, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Santi Pertiwi Toding Alo, biasa dipanggil Santi. Unit kerja saya di SDN 26 Palu sebagai guru kelas. Suku saya suku Toraja, tapi saya lahir di Palu. Terima kasih. Suku Toraja, salat tete ya. Oke, lahir di Palu, tapi bisa bahasa Toraja Ibu Santi? Sedikit-sedikit Ibu. Sedikit-sedikit. Oke, terima kasih Bu Santi. Ya. Selanjutnya Pak Ahmad Awal, silahkan. Ya Bu, terima kasih waktunya Bu. Bismillah, perkenalkan nama saya Ahmad Awal, biasa dipanggil Ahmad. Alhamdulillah sekarang bekerja di SDN Impres 6 Lolu di Jalan Kartini. Untuk suku, saya suku Bugis Baru Bu. Terima kasih. Bugis Baru, makasih Pak Ahmad. Ya, Bu. Silakan Bu Dwi Mayangsari. Bu Dwi Mayangsari. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Dwi Mayangsari, biasa dipanggil Dwi.
Unit Oke. kerja di SDN Impres Donggala Kodi sebagai guru kelas. Oh, guru kelas. Ya, suku Jawa tapi lahir di Palu, Ibu. Oh, lahir di Palu, tapi bisa bahasa Jawa Ya, sedikit-sedikit juga. sedikit, iya. Oke. Ya. Baik, sekarang Ibu Rifka Andayani, silakan Bu Rifka. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Andayani, biasa dipanggil Ika, dan unit kerja saya di SDN Impres Kabonena sebagai guru kelas, dan saya suku Kaili. Suku Kaili. Baik, Ibu Rifka suku Kaili. Baik. Dipanggil siapa tadi, Bu? Rifka ya? Ika. Ika. Iya. Baik, Ibu Ika, terima kasih. Sukunya Ya, Kaili. Bu. Kemudian Ibu Afriani. Ibu Afriani, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Bu, nama saya Afriani, biasa dipanggil Ani. Sekarang saya kerja sebagai guru kelas di SD Impres 11 Liku Bu. Suku saya suku Kaili. Suku Kaili. Oke, Ibu Afriani. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Wildana, silakan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Wildana, biasa dipanggil Wilda atau Ida. Unit kerja di Oke, SD Wilda. Impres 1 Besusu sebagai guru kelas. Oke, Suku guru kelas. Nah. asli Bugis Bu, Bugis Camba Maros. Oke, Bugis sama Maros. Cukup banyak ya orang Bugis. Oke, terima kasih Wildana. Silakan Ibu Dian Adi Widya. Bu Dian. Selamat siang Bu. Sorry, ya. Nama saya Dian Widya, biasa dipanggil Dian. Unit kerja di Rumah Sakit Anutapura sebagai perawat Bu. Iya. Suku saya Bali. Terima kasih Suku Bu. Bali. Oke, iya. Ibu Dian ini nggak pakai made, tidak ada ya? Iya. Tidak pakai sama sekali. Ada kartu. Tidak Bu, tidak. Oh, tidak ya? Tidak, Lu tidak. lahir di Palu berarti? Tidak, Bu Dian. Iya. Oh, baik. Oke, Lahir terima kasih. di Parigi, Sumbersari Bu. Iya. Oh, baik. Iya, Makasih, tempat Bu. orang Bali di sana ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, kemudian sudah semuanya ya, sayang? Sudah? Ibu Rizka Bu lagi. Rizka Bu Jayanti. Rizka belum. Ibu Rizka belum. Silakan Ibu Rizka Jayanti. Mana fotonya? Seksi fotonya Bu Dian. Fotonya Bu Dian seksi deh. Seksi nggak? Ayo, maaf Bu, maaf. Kepencet ya. Oke, Bu Rizka. Ibu Rizka mana mukanya ya? Bu Rizka, teman-teman lihat tampilannya Bu Rizka tidak? Kalau saya sih nggak ada. Silau Bu. Lihat Bu, tapi tidak terlalu jelas. Oke, Ibu Rizka dengar suara saya? Bu Rizka. Bu Rizka. Mana dia beliaunya ya? Bu Rizka? Ibu Rizka masih on the way kali ya. Cuma belum hanya Ibu Rizka tadi yang belum ya? Bu Iya, Rizka Bu. aja yang belum. Oke. Baik teman-teman sekalian tadi walaupun misalnya kita sudah belajar agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ini masuk kepada agenda 3. Jadi sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Jadi Pak Satria tadi orang Batak, tapi harus bisa bahasa Batak. Ya kan Pak? Nah, caranya adalah kita hanya akan menghitung mundur sampai, ya saya contohkan ya, saya dengan bahasa Indonesia. Nanti teman-teman lain mencontohkan dalam bahasa masing-masing. Ya, ini adalah salah satu bagaimana melestarikan budaya kita. Dan itu adalah kekayaan bangsa Indonesia, masih perwujudan dari nilai-nilai di agenda 1. Oke? Kita mulai seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Bisa? Bisa ya Pak Satya? Hitungnya mundur. Bisa, Bu. Harus mundur ya, Bu. harus pakai gaya. Ya, oke. Pak Satya dengan bahasa Batak, silakan. 5, 4, 3, 2, sada. 5, 4, 3, 2, sada. 4, 3, 2, sada. 4, 3, 2, sada. 3, 2, sada. 3, 2, sada. 2 sada, 2 sada, sada, sada. Yes. Sada, yes. Oke. Baik. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu Pak. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Kayak gitu Pak Satya. CD2 telu. Oh, iya, Ulang iya. dulu, CD2, ulang. Pak. CD2 telu. Sada 2 telu 4 5, sada 2 telu 4 5, sada 2 telu 4, sada 2 telu 4, sada 2 telu, sada 2 telu, sada 2, sada 2, sada sada. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mulyanti silahkan. Ibu Mulyanti. CD 2 telu 45, CD 2 telu 45, CD 2 telu 4, CD 2 telu 4, CD 2 telu, CD 2 telu, CD 2, CD 2, CD yes. Oke, Ibu Mulyanti. Silakan Ibu Sumiarsi, silakan. Speakernya, Bu. Mic-nya dihidupin. Tidak ada suaranya. Ibu, mohon maaf. Lupa dikasih suara. Boleh diulang, Ibu? Ya, ulang. Lupa suara. Ya. 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat, 1 loro telu papat, 1 loro telu, 1 loro telu, 1 loro, 1 loro, 1, yes. Ya, kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Tetap semangat ya. Ibu selanjutnya kita dengarkan Ibu Santi Pertiwi Toding Alo dengan bahasa Toraja. Bisa kan Bu? Iya Bu, bisa. Semoga. Nisa ada 2 talu apa 5, Nisa ada 2 talu apa 5, Nisa ada 2 talu apa, Nisa ada 2 talu apa, Nisa ada 2 talu, Nisa ada 2 talu, Nisa ada 2, Nisa ada 2, Misa, yes. Oke, Ya, Bu, Bu makasih. Santi, terima kasih. Selanjutnya Pak Ahmad Awal silahkan. Siap, Bu. CD 2 telu 45, CD 2 telu 45, CD 2 telu 4, CD 2 telu 4, CD 2 telu, CD 2 telu, CD 2, CD 2, CD, yes. Nanti saya ya. Oke, thank you. Oke, Pak Ahmad, thank you. Silakan Bu Dwi Mayang Sari. 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat 5, 1 loro telu papat, 1 loro telu papat, 1 loro telu, 1 loro telu, 1 loro, 1 loro siji, yes. Oke, ya, yang penting semangat. Ya, Ibu Rifka silakan, Ibu Rifka Andayani silakan. Bahasa Kaili. Suaranya sayang, suaranya. Suaranya mana, cantik? Ya, terima kasih Bu. Ya. Akan. Sanguran 2 tatalu ampa alima, sanguran 2 tatalu ampa alima, sanguran 2 tatalu ampa, sanguran 2 tatalu ampa, sanguran 2 tatalu, sanguran 2 tatalu, sanguran 2, sanguran 2, sang, yes. Yes. Cepat sekali mau sampai yes ya. Ibu Afriani. Kan?
Iya, Bu. Sanguran 2 tatalu ampa 5, sanguran 2 tatalu ampa 5, sanguran 2 tatalu ampa, sanguran 2 tatalu ampa, sanguran 2 tatalu, sanguran 2 tatalu, sanguran 2, sanguran 2, sangu, yes. Yes, oke. Silakan Ibu Wildana. Ibu Wildana. Ya, Bu. Sek di 2 telu 45, sek di 2 telu 45, sek di 2 telu 4, sek di 2 telu 4, sek di 2 telu, sek di 2 telu, sek di 2, sek di 2, sek di yes. Oke, iya silakan Bu Dian Adi dengan bahasa Bali. Iya, Bu. Iya. Sek 2 papat, sek 2 telu papat, 2 telu papat, sek 2 telu papat, sek 2 telu, sek 2 telu, sek 2, sek 2, sek yes. Oke. Iya, suaranya agak putus-putus ya Bu ya. Ini di online di mana Bu Dian? Dari Bu. Dari rumah? Iya, dari rumah. Sinyalnya agak putus-putus ya. Saya coba Ibu ini sudah bisa dengarkan suara saya ya, Ibu siapa tadi yang belum memperkenalkan diri juga? Ibu siapa? Ibu Rizka Jayanti. Rizka Jayanti, Iya, Bu. Rizka. Iya, Mana Ibu ya? ada masalah jaringan, Bu. Barusan dia chat saya. Oh, ada masalah jaringan. Iya. Ya. Dipastikan teman-teman tidak bermasalah dengan jaringan ya, karena kalau misalnya kita terlambat agak lama, ya agak nanti bisa ketinggalan substansi materi kita ya, karena setiap begitu kita masuk sudah mulai diamati oleh evaluator ya. Mulai dari kita masuk room sampai kita keluar Zoom itu sudah semua menjadi pemantauan dari evaluator ya. Di sini selalu ada evaluatornya standby. Jadi teman-teman usahakan mencari sinyal yang baik. Ya, saya juga ini lagi ada bermasalah dengan laptopnya. Jadi saya minta tolong untuk Pak host, tolong share screen Pak. Siap Bu. Terima kasih. Oke, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ya teman-teman sekalian, ini adalah agenda, disebut dengan agenda apa Bapak Ibu? Ini agenda 3 ya. Agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Di dalamnya ada 3 materi pelatihan. Yang pertama adalah apa saja? ASN. Pelayanan publik, ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Negara, Bu. Yes, ini penyebutannya harus sama ya, seragam ya. Whole of government. Wall Oke. of government. Whole, jadi dia W-nya tidak terlalu kelihatan dibaca, jadi langsung HOL. Whole of government. Whole of government. Ya, whole of government. Jadi tidak perlu tersulit ya. Dibacanya biasa saja, whole of government. Whole. Whole of government. Jadi tidak apalagi namanya whole dalam hal ini adalah keseluruhan atau menyeluruh atau terintegrasi. Baik, selanjutnya ya, tadi Bapak Ibu kita sudah memperkenalkan diri ya. Saya perkenalkan, nama saya Isnani Ramadan, Widya Iswara Ahli Madya. Ini nomor handphone saya Bapak Ibu. Kita nanti bisa berkenalan melalui media sosial, kemudian WhatsApp pribadi saya di 081353224722. Nah, jadi terkait nanti ada tugas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung kita lanjutkan ke live chat ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau berteman di Facebook, saya tidak merubah ejaan nama saya di semua media sosial yang ada. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung meng-add saya melalui media sosial yang saya miliki. Oke, jadi saya kira kita tidak perlu terlalu lama untuk berkenalan. Oke, lanjut. Ya, kita akan dulu mencoba senam otot leher ya, teman-teman sekalian. Gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Oke. Kita mulai membaca ke kiri, kok ke kiri.
kita melihat ke komputer, dibaca bersama-sama. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Untuk kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkan net. Dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli. malas untuk Melatih melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Saya menulis cerita pendek untuk orang-orang yang malas melakukan untuk pegangan leher. Jadi kalau butuh latihan tetapi tidak bisa meninggalkan baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. 3 kali sehari. Paling tidak 3 kali sehari. Oke, kanan kiri. Oke. Baik, selanjutnya silakan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, keterkaitan mata pelatihan agenda 1, 2, dan 3 itu adalah satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Ya, jadi fondasi dari keseluruhan dari pelatihan karakter kita itu ada pada agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara dan kemampuan kita menganalisis isu kontemporer. Kita memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itulah yang melandasi semua agenda-agenda yang ada di pelatihan Latsar ini. Nah, untuk agenda 2 sendiri adalah bagaimana kemudian gagasan kreatif atau kegiatan-kegiatan nanti yang akan Bapak Ibu aktualisasikan. Nah, itu semuanya kita internalisasikan nilai-nilai ASN yang kita akronimkan dengan nilai aneka. Ya, jadi nilai aneka dalam hal ini ada akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dari ke agenda 2 ini tentu ada beberapa hal untuk menentukan gagasan kreatif ini. Jadi harus diawali adanya penyebab isu. Nah, penyebab isu atau isu itu diidentifikasi melalui agenda 3. Ya, jadi keterkaitannya adalah bagaimana kemudian kita penetapan isu, penyebab isu, kita ambil dari isu-isu pelayanan publik, manajemen, ASN, dan whole of government. Nah, jadi ketiga isu-isu inilah yang coba kita gali nantinya di agenda 3. Ya, inilah kemudian yang akan kita gali di agenda 3. Oke, lanjut. Oke, 6 level ranah kognitif. Bapak Ibu seperti yang dijelaskan pada agenda 1 dan 2, Bapak Ibu ini sudah menerap atau membaca MOOC. Apa MOOC, Pak? Pak Ahmad Awal, apa MOOC kepanjangannya, Pak? Maaf Bu, lupa Bu. Masif open online course. Oke, good. Oke. Nah, jadi masif Ibu siapa nama? Ibu Santi, coba apa kepanjangannya MOOC? Massive Open Online Courses. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian sudah masuki C1, C2 ini sudah dibaca selama berapa hari? 16 hari ya. Itu teman-teman sudah membaca ini selama 16 hari. Tentu pemahaman terhadap ranah kognitifnya terkait dengan konsep, tujuan, itu semua tentu sudah didapatkan. Ya. Itu semua teman-teman sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan brainstorming terkait apa yang sudah didapatkan pada MOOC terkait dengan keterkaitan agenda 3. Ya. Kita akan mulai dari semua materi ya, semua mata pelatihan agenda 3. Mulai dari
Oke, mulai dari manajemen ASN, Hall of Government, dan apa tadi? Dan apa? Pelayanan publik. Kita mulai dari Pak Satya Ginting. Pak Satya Ginting, apa yang dibaca? Apa yang dibaca atau apa yang dipahami dari MOOC yang sudah dibaca? Iya, dari yang dibaca Bu mengenai manajemen itu pelaksanaan dari mana kita tahu pekerjaan kita sehari-hari untuk manajemen kita seperti ketepatan waktu gitu. Terus dalam mengerjakan sesuatu, ketepatan waktunya untuk membuat laporan seperti itu. Iya, selanjutnya Bu, Pak. Itu saja. Sejauh itu saja dulu. 18 hari itu saja yang dibaca. Oke, jadi nanti ini teman-teman kemarin sudah tes nggak Pak? Di MOOC langsung dites nggak hasilnya setelah membaca? Dibaca lagi berulang dulu. Ibu. Oke, setelah diucap berulang kan nanti dites ya. Ini tesnya belum ya untuk kalau di saya lupa kalau apa lagi namanya metode blended apa langsung dinilai juga langsung hasilnya langsung dievaluasi MOOC ya Pak Satya? Iya, kalau di sini belum ada kayak gitu. Oh belum ya? Oke, Iya, berarti dibaca lagi. Nanti dibaca nanti ada evaluasi sendiri. Ya Pak Satya ya, nanti ada evaluasinya. Makanya teman-teman harus mengulang atau membaca kembali. Ibu Mulyanti, apa yang Ibu baca di MOOC? Yang dibaca dan yang sempat dirangkum, Bu. Oke, yang tentang materi untuk agenda 3 itu tentang manajemen ASN. Nah, tentang definisinya mengenai pengolahan ASN, bagaimana ASN dia menghasilkan ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika, yang bebas dari korupsi dan tidak terkait partai politik. Juga belajar tentang fungsi ASN. Fungsi ASN itu ada 3, memberikan pelayanan kebijakan, pelaksana pelayanan, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada juga yang saya baca tadi malam itu kode etik. Kode etik itu tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kemudian fungsi kode etik. Kemudian ada yang namanya sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompensasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar. Sedangkan di pelayanan publik itu adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Prinsip pelayanan publik, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan. Kemudian kalau WOG, saya tidak terlalu tahu cara bacanya. WOG, Whole of Government. Whole of Government. Itu adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Sebenarnya Bu, terus terang saya tidak terlalu paham ini WOG, biar saya baca berulang-ulang saya juga tidak mengerti. Kemudian salah satu masalah kan setiap siswa itu kan berbeda. Kalau saya itu bukan siswa bukan siswa visual yang bisa mengerti kalau cuma sekedar membaca. Makanya waktu ujian MOOC nilai saya agak rendah. Makasih Bu. Oh begitu, baik. Oke, terima kasih Ibu Mulyanti. Ini juga adalah salah satu hambatan pembelajaran bahwa tidak semua juga orang
familiar dengan apalagi namanya pembelajaran yang disuruh membaca, kemudian disuruh menerjemahkan sendiri ya Bu ya. Nah, jadi perlu arahan. Begitupun juga sebenarnya siswa di sekolah ya. Jadi mungkin mereka perlu diarahkan dulu, baru kemudian diberikan tugas. Mungkin seperti itu. Ya, baik Ibu Mulyanti ya, tidak apa-apa. Yang penting ada pemahaman yang nanti akan saya jelaskan. Justru itu saya harus apalagi namanya mencoba untuk mengidentifikasi apa yang sudah dibaca, apa yang tidak dipahami, supaya nanti mudah kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan ketiga, apalagi mata pelatihan tersebut. Ya. Baik, makasih Bu Mulyanti. Silakan Ibu Sumiarsi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jujur saja kalau masalah materinya saya tidak bisa menghafal terlalu banyak, tapi yang jelas selama mempelajari MMOC ini yang saya dapatkan banyak yang saya tahu tentang hak dan kewajiban seorang PNS. Yang pertama yaitu tentang pelayanan publik, bagaimana kita melayani menjadi pelayan masyarakat yang baik di lingkungan kita maupun di tempat kerja kita. Seperti itu kira-kira Ibu. Menjadi lebih itu saja yang Ibu bisa pahami ya di sana ya. Oke, lebih detail lagi. Oke, tidak apa-apa Bu. Satu persatu. Silakan. Kasih. Oke, bentar. Selanjutnya Ibu siapa? Aduh, sinyalnya ini agak terganggu. Oke, silakan kalau Ibu. Oh sorry. Santi, silakan Ibu Santi. Apa yang Ibu Santi baca di MOOC? Ya baik Bu, terima kasih. Ya di sini saya hanya mengambil pengertian dari WOG sendiri saja Ibu. Iya, oke. Apa itu pengertiannya? Kalau WOG itu dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Sedangkan kalau manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bertanggung jawab, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi dan kolusi serta nepotisme. Itu saja, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Itu saja ya. Silahkan. Selanjutnya Pak Ahmad Awal. Pak Ahmad Awal, apa yang Bapak baca? Yang pertama mungkin untuk fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi tersebut itu menuju ke konsep whole of government. Oke, itu aja ya. Itu aja Pak Ahmad. Selanjutnya untuk Bu Dwi Maya. Oke, apa lagi? Masih ada yang mau dijelaskan? Sudah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Bu Dwi Mayangsari. Ya, terima kasih Ibu. Yang sempat saya dapat dari MUS itu tentang manajemen ASN. Jadi ASN ini mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum dan berperadaban modern. Kemudian fungsi kita sebagai ASN yaitu bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, kemudian tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat, pembina, dan pegawai sesuai undang-undang, sesuai peraturan undang-undang, memberikan pelayanan publik yang baik, tulus, dan berkualitas. Kemudian mempersatu dan menjadi perekat NKRI.
Ya kalau whole of government itu dia merupakan pendekatan yang melibatkan beberapa instansi itu bekerja secara kolaboratif untuk mencapai satu tujuan. Ya, kalau pelayanan publik itu prinsip pelayanan publik partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efisien, efektif. Itu seingat saya, Ibu. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa, Bu Dwi Mayang. Ya, terima kasih. Ibu Rifka Andayani, mudah-mudahan Ibu Rifka Mas sudah bagus sinyalnya, Bu ya. Silakan Bu Rifka. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, yang saya baca, Ibu, tentang peranan untuk manajemen ASN itu, yang saya ini, di mana itu sistem informasi ASN itu adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Untuk whole of government itu yang saya pahami pada dasarnya itu adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rifka. Ya. Selanjutnya Bu Wildana tadi belum ya? Ibu Wildana belum. Ya, baik, Bu. Ya. Yang sempat saya baca dari MOC adalah mengenai manajemen ASN adalah bagaimana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Adapun fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Lanjut mengenai adapun hak-hak yang diperoleh oleh ASN adalah gaji, cuti, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Mengenai pelayanan publik, sebagai ASN kita bertugas untuk memberikan pelayanan kepada individu, masyarakat, atau organisasi dengan mempertimbangkan pelayanan yang baik dan prima dan mementingkan kepuasan pelanggan. Untuk whole of government yaitu salah satu pendekatan kolaboratif dalam organisasi guna memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara terbuka. Seperti itu, Bu. Oke, Ibu Wildana, nggak apa-apa. Apa saja, yang penting ada yang masih bisa diingat ya, Bu ya. Oke, Ibu Dian Adiwi Widya, silakan. Bu Dian agak ini ya, susah jaringan ya. Yang belum tadi siapa ya? Ibu Afriani. Ibu Afriani belum, silakan Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Yang saya ingat di manajemen ASN Bu, yaitu hak yang didapatkan oleh seorang ASN. Salah satunya gaji, tunjangan pensiun, dan cuti. Terus untuk di pelayanan publik Bu, di situ yang sempat saya baca tadi malam ada beberapa prinsip-prinsip pelayanan Bu. Kalau tidak 8 ada 7 Kak. Yang saya ingat itu mudah dan murah Bu, tidak menyusahkan. Kalau untuk di WOG Bu, sampai saat ini yang saya tahu WOG itu pendekatan, cuman pendekatan yang seperti apa saya belum tahu lebih detail Bu. Jelaskan. Ya iya. Bu ya. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Afriani. Ibu Dian, silakan Ibu Dian. Iya Bu, maaf Bu, tadi jaringannya terputus Bu. Suara saya mungkin agak sedikit kecil Bu. Suaranya nggak kedengeran, sayang.
Iya Bu, ini suaranya agak bermasalah audionya Bu. Oh iya, tapi saya bisa dengar kok. Bagaimana Bu? Ya, untuk di agenda 3 ini dari MOOC yang saya pelajari yaitu manajemen aparatur sipil negara, di mana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian ada pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Kemudian untuk whole of government yang saya pelajari di sini pendekatan yang mengintegrasi upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya jelaskan sekarang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Saya kira tadi semua sudah ya. Kalau yang belum tidak apa-apa, nanti menyusul. Pak Anca, tolong di share screen kembali, Pak Anca. Pak Anca. Ibu masih tak share screen ini, Bu. Oh, masih share screen ya? Oke, Iya. saya kembali. Oke, kembali ke share screen. Oke. Kita tadi sudah ranah C1, C2, dan sekarang kita masuk ke ranah C3. Bagaimana kemudian kita mampu menerapkan dan menguraikan, menganalisis. Jadi kami tugasnya tutor itu hanya menyelesaikan pada ranah C3 dan C4. Ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian, panca selanjutnya. Oke. Kita tetap di pelayanan publik. Oke, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu, kita fokus pada pelayanan publik. Masyarakat ini tentu selalu mau pelayanan yang murah, mau pelayanan yang bermutu, dan mau pelayanan yang memiliki transparansi. Nah, selanjutnya Pak Panca. Selanjutnya Pak Anca. Oke. Jadi ada 3 konsep di dalam pelayanan publik adalah bagaimana kita tahu dan memahami tentang pelayanan publik dan mampu menerapkan etiket dalam pelayanan publik. Mampu menganalisis dan mengevaluasi pelayanan publik pada instansinya, memiliki gagasan untuk perbaikan pelayanan publik. Jadi di situ ada konsep pelayanan publik, ada pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, dan ada praktik etiket pelayanan. Nah, jadi teman-teman tadi semuanya ini semua Bapak Ibu sudah dapatkan di MOOC. Oke, lanjut Pak Anca. Oke, kita akan overview terkait dengan pelayanan publik. Nah, jadi di situ pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, kemudian contoh implementasi pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Nah, teman-teman di situ ada praktek-praktek etiket. Jadi nanti melalui asinkronus teman-teman akan mempraktekkan tentang etiket pelayanan yang baik dan etiket pelayanan yang kurang baik. Ya, tentu inilah yang menjadi konsep pelayanan publik yang ada pada agenda 3 ini. Nah, jadi semua peserta mampu memahami prinsip-prinsip perkembangan kompleksitas dari pelayanan publik. Ya, silakan Pak Anca, lanjut. Ya, jadi di pelayanan publik itu inti muatannya itu adalah ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang dimana di dalamnya mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan. Nah, jadi ada hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, ada kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Nah, di dalam pelayanan publik juga diperlukan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat ini sebagai orang yang kita layani, bukan dibalik.
kita yang dilayani, tetapi new public services, di mana kita melayani bukan dilayani. Jadi di dalam pelayanan publik kita harus sebisa mungkin masyarakat diikut sertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Kemudian masyarakat berhak untuk menyampaikan pengaduan dan wajib ditangani oleh penyelenggara. Kemudian ada kewajiban pokok penyelenggara pemerintah, menyelenggarakan pelayanan prima dengan menyusun standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Nah, kemudian di situ juga terdapat sanksi administratif bagi pelayanan publik dan sanksi pidana apabila kita tidak melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi muatan dalam Undang-Undang 25 adalah undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik. Kemudian terdapat beberapa turunannya seperti standar pelayanan, kemudian standar pelayanan minimal. Nah, itu semua adalah untuk perbaikan pelayanan publik. Silakan lanjut, Panca. Nah, jadi prinsip-prinsip pelayanan prima. Kapan pelayanan itu disebut dengan pelayanan prima? Ada yang tahu? Kapan pelayanan itu disebut pelayanan prima? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Bu siapa? Wildana? Iya. Kapan pelayanan itu disebut pelayanan publik? Pelayanan prima. Disebut sebagai pelayanan prima apabila ada kepuasan antara pemberi pelayanan dan yang menerima layanan. Oke, jadi ada satisfaction ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya standar, kalau biasanya kita melayani pasien, biasanya untuk pelayanan apa misalnya, itu biasanya kita layani 1 jam. Nah, kemudian tapi karena kita bisa melakukannya tetap dengan standar yang sama, kemudian tidak ada yang kita kurangi, tapi waktunya bisa kita kurangi sampai 5 menit. Nah, berarti kita melebihi dari standar sehingga customer kita satisfaction. Maka itulah yang disebut dengan pelayanan prima. Ya, adalah. Jadi prinsipnya adalah responsif terhadap pelanggan dan memahami pelanggan. Apa kebutuhan pelanggan? Kita harus bisa responsif terhadap kebutuhan mereka. Kita memahami pelanggannya. Kemudian adalah membangun visi misi pelayanan. Kemudian menetapkan standar pelayanan sesuai dengan ukuran kinerja pelayanan dan pemberian pelatihan pembangunan pegawai terkait bagaimana melakukan pelayanan yang baik dan memberikan apresiasi kepada pegawai. Nah, mungkin kesemuanya ini adalah prinsip-prinsip pelayanan prima. Jadi kalau misalnya isu-isu terhadap bagaimana pelayanan pelayanan masyarakat itu, kemudian banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan birokrasi, maka itu adalah ciri-cirinya adalah kita tidak menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Oke, lanjut Pak Anca. Jadi di dalam pelayanan itu biasa kita ada kategori barang dan jasa. Ada pelayanan barang dan ada pelayanan jasa. Nah, jadi di dalam pelayanan ada pelayanan barang, misalnya ada pelayanan tol, ada pelayanan umum, dan ada pelayanan kolektif, barang kolektif. Jadi ada kategori barang dan ada kategori jasa di dalam pelayanan kita di birokrasi. Nah, semuanya ini harus kita lakukan dengan cara-cara kita, cara-cara terbaik sehingga orang tadi tujuannya atau muaranya semua ke guest satisfaction. Oke, lanjut Pak. Lanjut Panca. Jadi ada beberapa langkah strategis yang didapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik. Nah, jadi membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, memberikan reward and punishment yang seimbang ya. Kemudian misalnya reward dan punishment yang seimbang seperti ini. Sekarang ada pelayanan samsat misalnya. Pelayanan samsat kalau misalnya kita bayar pajak motor kita itu misalnya dalam 1 minggu itu secara dalam 1 bulan itu pokoknya kalau samsat bulan ya, tahun ya. Misalnya dalam setiap tahun itu kita membayarnya selalu tepat waktu.
Nah, maka mungkin kita berikan reward kepada pelanggan kita yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu. Entah nanti pengurangan apa begitu kita berikan kepada pelanggan kita sehingga mereka bisa puas dengan layanan kita. Nah, juga kita berikan punishment apabila mereka tidak atau lambat atau lalai membayar pajak motor, maka mereka diberikan punishment bisa berupa denda ya, walaupun dendanya tidak begitu berat, bisa denda ringan tetapi setidaknya bisa menjadi efek jera bagi masyarakat yang tidak patuh membayar pajak. Nah, kemudian yang keempat adalah mengadakan kompetensi pelayanan. Jadi perlu dibuatkan kompetisi. Jadi kompetisi dalam hal ini tidak perlu teman-teman memikirkan kompetisi yang terlalu besar ya. Cukup kompetisi-kompetisi seperti misalnya kita buat lomba membersihkan meja kantor. Jadi sehingga ketika kita melayani customer itu tidak barang-barang kita tidak menghalangi misalnya. Nah, itu sebenarnya layanan-layanan yang sederhana saja. Nah, kemudian kita kompetisikan di organisasi kita sehingga apalagi namanya pelayanan-pelayanan ini bisa habits atau bisa menginternalisasi bagi kawan-kawan sekalian ya. Oke, lanjut Pak Anca. Lanjut. Anca. Lanjut. Nah, kemudian yang kelima adalah melaksanakan perbaikan berkelanjutan. Nah, kemudian ada klasifikasi pelayanan publik, ada pelayanan administratif, tadi yang seperti saya sampaikan adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Misalnya akte kelahiran, misalnya apalagi kartu keluarga, nah itu namanya pelayanan administratif. Nah kalau pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Seperti apa? Tol, kemudian yang digunakan secara publik ya, kemudian apalagi yang biasa kena pajak, yang biasa digunakan secara publik, apa? Halo? Kendaraan. Rumah, betul ya, rumah, kendaraan ya. Nah, kemudian pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa-jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya jasa informasi, layanan edukasi, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan. Jadi ada pelayanan terkait dengan pemerintah menyiapkan regulasi-regulasi yang bisa mengatur masyarakat di dalam supaya teratur ya di dalam melaksanakan kegiatan dalam setiap harinya. Lanjut Panca. Ya, jadi prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 10 prinsipnya. Sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan dan kenyamanan. Nah, kalau misalnya prinsip-prinsip ini nanti dalam suatu kegiatan, nah nanti disitulah kita menetapkan isu-isu. Kalau misalnya ada, pelayanannya sederhana, berarti dia masuk isu pelayanan publik. Nah, kalau misalnya, pelayanannya standarnya jelas, maka dia masuk di pelayanan publik. Nah, seperti itu. Jadi ini ciri-cirinya atau prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, lanjut saja Pak. Panca. Oke. Sekarang ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Sekali lagi sebut whole of government. Say Whole of government. Ya. Nah, jadi bukan whole ya, tapi whole. Ya, baca W-nya nggak usah dibaca. Whole of government. Ya, lanjut Panca. Whole of government ini sebenarnya adalah suatu teori baru yang diadopsi di Amerika terkait dengan bagaimana konsep penerapan pelayanan yang terintegrasi.
Jadi WOG ini tidak bisa lepas dari konsep pelayanan itu sendiri. Jadi dalam konsep WOG itu ada beberapa alasan-alasan kenapa harus whole of government. Nah, di dalamnya ada penerapan dalam pelayanan yang terintegrasi. Nah, contohnya ya pelayanan terintegrasi kayak misalnya di rumah sakit. Nah, kalau misalnya dulu kalau kita misalnya di rumah sakit itu terlalu banyak loket. Ya, terlalu banyak loket. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa lihat loket itu sudah disederhanakan. Loket itu sisa satu loket saja, nanti semua sudah bisa terintegrasi datanya ke semua kurikulum 13 itu semua digunakan keseluruhan. Ya. Jadi itu semua digunakan secara keseluruhan oleh misalnya seluruh sekolah. Nah, berarti kurikulumnya itu terintegrasi di seluruh menjadi kurikulum nasional, misalnya kurikulum. Nah, seperti itu. Itu namanya pelayanan terintegrasi. Kenapa harus pelayanan terintegrasi? Karena banyak faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Banyak persyaratan penerapan WOG dalam pelayanan publik. Kemudian ada tantangan penerapan dalam pelayanan publik. Jadi mungkin tidak semua juga yang terintegrasi itu bisa diterima baik oleh orang, ya, tidak juga seperti itu karena ada gap atau ada ego sektoral. Nah, ego sektoral itu yang mungkin membuat orang biasa susah untuk diintegrasikan suatu layanan itu. Misalnya di Samsat, kemudian di PTSP. Nah, ada beberapa perizinan-perizinan yang belum diintegrasikan dalam satu layanan. Iya. Terus mungkin konsep yang teman-teman baca itu terlalu jelimet, tetapi sederhananya seperti ini. Ada beberapa ciri-cirinya. Kalau dia mengandung ada unsur kerjasama, kemudian ada unsur koordinasi, maka berarti itu ciri-cirinya adalah whole of government. Ya, ada pengintegrasian, jadi ada kerjasama, ada koordinasi, ada pengintegrasian. Maka pasti dipastikan itu adalah isu whole of government. Oke? Nah, beberapa best practice yang sudah ada beberapa contoh penerapan WOG di Indonesia dan di luar negeri. Walaupun memang teori ini diambil dari teori di Amerika, bahwa mereka sudah jauh terlebih dahulu menerapkan whole of government ini. Nah, kemudian juga IGAF ya, pada penerapan whole of government ini mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang semua diarahkan ke pengintegrasian aplikasi. Contohnya OSS. Ya, OSS itu adalah single submission, di mana semua perizinan itu satu pintu. Nah, itu adalah implementasi dari IGAF dan itu adalah ciri-ciri dari whole of government itu sendiri. Nah, kemudian ada pembelajaran yang didapat dari best practice terkait dengan WOG. Bagaimana implementasi dan perspektifnya bagi kebijakan di Republik Indonesia kita ini sendiri adalah penyelenggaraan pembangunan baik pusat dan daerah, kemudian penyelenggaraan pembangunan lintas sektor, kemudian pengelolaan ASN yang berorientasi WOG. Ya, dalam hal ini jadi kepegawaian secara nasional diatur atau dikendalikan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Ya, seperti itu. Baik, saya kira itu terkait dengan overview whole of government. Nanti pertemuan selanjutnya masih ada pendalaman terkait dengan hal ini. Untuk sesi pertama hanya mengenalkan saja atau pendalaman teori terkait dengan WOG ini sendiri. Oke, lanjut Pak Anca. Ya, silakan Pak Ahmad. Pak Anca, silakan. Lanjut. Oke. Lanjut lagi, Bu. Oh ya, lanjut saja. Oke, kalau tidak ada, saya rasa Oke, whole of government itu sendiri, jadi menurut USTIP atau United States Institute. Oke, ini adalah formula. Ya.
Jadi sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah. Jadi untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama. Nah, jadi contohnya misalnya begini, Dek. Kita mau buat objek wisata. Jadi masing-masing perangkat daerah ini mengambil peran masing-masing. Jadi misalnya jalannya dikerjakan oleh PU, kemudian transportasinya dikerjakan oleh Dinas Perhubungan, dan seterusnya. Ya, kemudian pariwisatanya sendiri dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Nah, itulah disebut dengan pendekatan pengintegrasian upaya kolaboratif. Ya, kalau menurut APSC adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah isu-isu misalnya terkait dengan pariwisata. Jadi ada tema-tema yang akan kita perbaiki secara bersama-sama. Misalnya kita ambil tema pariwisata, kelautan, perikanan. Jadi dia bersifat tematik, ya, seperti itu. Lanjut saja, Pak Panca. Lanjut. Ya. Jadi WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan mewujudkan satu tujuan utama. Ya, jadi satu tujuan pada isu-isu penting pemerintahan. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa mampu mewujudkan konsep whole of government untuk satu isu-isu penting di pemerintah apapun tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Kita masuk ke manajemen ASN. Panca manajemen ASN. Ya, jadi mengapa? Oke, lanjut saja ke manajemen ASN. Oke. Kita akan overview terkait dengan manajemen ASN. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman, ada beberapa ketentuan-ketentuan umum terkait dengan undang-undang ASN. Oke. Oke, ketentuan umumnya adalah ada asas, ada prinsip, ada nilai dasar, ada kode etik dan kode perilaku, ada jenis dan status kedudukan, ada fungsi dan tugas perannya, ada jabatan ASN, dan ini semua teman-teman sudah baca di MOOC. Ya, yang perlu Bapak Ibu download ya, segera, as soon as possible ya. PP nomor 11 tahun 2017, Junto PP nomor 17 tahun 2020. Di sini semua sudah diintegrasikan. Ini juga termasuk isu dari whole of government, mengintegrasikan semua pengelolaan PNS. Ya, jadi pengelolaan PNS berdasarkan dari peraturan utamanya itu adalah Undang-Undang ASN pasal 55 sampai 92 akan mengatur tentang manajemen PNS. Kemudian turunannya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 Junto peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, jadi ini diintegrasikan. Kalau dulu PP 53 lain, kemudian disiplin lain, kemudian pengangkatan jabatan lain, pengembangan karir lain. Sekarang semua terintegrasi menjadi satu regulasi. Ya, jadi untuk memulai karir sebagai PNS, teman-teman wajib untuk mendownload ya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 yang terbaru. Nah, jadi karena kita manajemen ASN terbagi menjadi dua, maka manajemen P3K diatur berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 93 sampai 107. Nah, turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Ya, jadi yang membedakan kita dengan P3K, mereka tidak. Kenapa P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua? Jaminan hari tua. Pensiun. Pensiun, Bu. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya semuanya Sama. Nah, ya, jadi kita menduduki jabatan pemerintahan, mereka melaksanakan jabatan pemerintahan. Oke, lanjut Panca.
Oke. Jadi indeks efektivitas pemerintah Indonesia, jadi 2010 sampai 2018 itu terdapat peningkatan yang signifikan ya, peningkatan efektivitas pemerintah. Sangat efektif. Jadi oleh karenanya Indonesia dalam hal ini melakukan beberapa perubahan-perubahan melalui reformasi birokrasi. Nah, itu adalah bagaimana kemudian meningkatkan indeks efektivitas pemerintah Indonesia. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Tadi kita sudah cerita ya bahwa peran ASN itu sendiri, kedudukan dan peran ASN itu adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Ini sudah teman-teman juga baca di MOC. Ya. Oke. Lanjut. Panca. Oke. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian bahwa PNS berhak memperoleh gaji tunjangan. Anca belum sayang? Belum, Dek. Oke, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, kalau PPK dia sama dengan kita berhak atas gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan. Hanya mereka tidak memiliki jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Bu. Tapi mereka tetap dapatkan perlindungan, ya. Nah, adapun kewajiban dari pegawai ASN ya atau pegawai negeri sipil pada umumnya teman-teman ini pada khususnya PNS ya. Setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundang-undangan. Ini bisa teman-teman harus bisa di luar kepala ya. Nanti dibaca kembali. Melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini berapa tahun kontraknya? Berapa lama teman-teman harus ada kontrak tidak yang ditanda tangan untuk mengabdi di Kota Palu, belum boleh pindah? Berapa tahun? 10 tahun, Bu. Cukup lama ya, 10 tahun. Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan dulu terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ada 3 hal yang saya jelaskan. Silakan, ada pertanyaan. Silakan stop share Pak Panca, stop share. Panca. Ya. Ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan semua ketiga tadi. Overview yang saya sampaikan terkait dengan manajemen ASN, kemudian terkait dengan pelayanan publik atau whole of government, silakan ada pertanyaan. Ibu, saya Ahmad, Bu, izin bertanya. Iya, Pak Ahmad, silakan. Ibu mau tanya perbedaan antara ASN dan PNS. Apakah ada perbedaan? Boleh. Ya, jadi ASN itu adalah profesi kita, Pak Ahmad. ASN itu adalah profesi. Aparatur sipil negara adalah profesi kita. Profesinya siapa? Profesinya PNS dan P3K. Ya, Pak Ahmad? Bisa dipahami ya? Ya, siap. Ya, jadi ya, oke. Itu adalah profesi kita, Pak. Oke. Jadi P3K juga adalah profesi mereka, ASN juga, hanya kita tadi ada beda. Kita menduduki jabatan, mereka melaksanakan jabatan. Ya, seperti itu Pak Ahmad. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, saya mau bertanya Ibu Dwi Mayangsari. Oke, Bu Dwi Mayangsari silakan. Ya, terkait whole of government tadi. Ya, kalau ibu-ibu di sini pernah lewat Jalan Cikditiro. Iya, betul. Ya, di situ ada gedung baru, saya baca di situ mall pelayanan publik. Di situ betul. Beberapa pelayan ada membuat KTP, KK, pajak juga bisa mengurus tanah. Jadi saya tanyakan apakah itu salah satu bentuk
terwujudnya whole of government. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Nah, itulah yang saya sebut tadi, OSS. Nah, jadi dia single submission, satu pintu, satu atap, ya. Jadi kalau dulu perizinan itu di mana-mana, Bu. Kita mau izin membuat klinik harus ke kesehatan. Dulu kita mau buat izin Pak lingkungan harus ke BLH. Oh, kalau sekarang tidak. Semuanya terintegrasi di mall pelayanan, Bu, untuk perizinannya. Itu sudah konsep WOG, Bu, ya. Ya, jadi frame-nya diterapkan untuk pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi. Jadi harus ada integrasi supaya masyarakat tidak bingung untuk perizinan itu tidak sulit sehingga orang tidak malas untuk berinvestasi, ya Bu Dwi. Nah, jadi mall pelayanan itu tujuannya adalah supaya memudahkan orang mau berinvestasi dengan layanan-layanan yang tidak perlu berbelit-belit. Nah, cukup datang ke mall pelayanan, maka semua bisa dilayani. Nanti kalau misalnya Ibu Dwi ini guru atau apa, Bu? Guru, Ibu. Nah, guru. Nanti misalnya ada Ibu mau izin membuat mungkin sekolah, Ibu ya? Nah, itu bisa saja di mall pelayanan kalau sudah terintegrasi ya di situ. Ya, mungkin tempatkan Dapodik harus melalui izin pembentukan sekolah. Nah, itu sudah bisa melalui mall pelayanan. Baik, seperti itu ya Bu Dwi. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya Ibu, saya Rizka Jayanti. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Ibu tadi karena jaringan jadi tadi sudah masuk keluar ulang. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi tidak sempat perkenalkan nama. Oh iya, ini silakan. Ibu ya. Nama saya Rizka Jayanti, unit kerjaku di SD Impres Tipo, suku Kaili. Yang di sini Bu saya tanyakan mengenai keterkaitan antara kedudukan dan peran ASN dalam WOG. Terima kasih Ibu. Oke, peran ASN dalam WOG. Tadi saya jelaskan bahwa kita berperan untuk mensinergikan, ya Ibu ya, kita untuk mensinergikan WOG sebagai pelayanan publik oleh pemerintah dengan bekerja lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Ya Bu ya. Nah, jadi kita punya tujuan bersama. Tadi saya jelaskan misalnya kita mau membuat misalnya objek wisata. Nah, ketika kita mau membuat objek wisata, peran kita ASN ini adalah mengambil peran kita masing-masing. Ya, jadi misalnya kalau perannya tadi untuk membuat objek itu adalah PU. Nah, kalau misalnya transportasinya itu adalah dari perhubungan. Nah, kalau misalnya dia apalagi namanya untuk ada di situ di dalam objek wisata itu ada sekolah, maka diintegrasikan juga ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan fasilitas untuk membangun sekolah di dalam misalnya objek wisata itu. Seperti itu Bu ya. Nah, jadi WOG dalam hal ini adalah konsep di mana kita sebagai ASN selalu melakukan pendekatan WOG. Intinya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan bersama melalui peran masing-masing kita Bu sebagai pelayanan publik. Ya Bu ya. Nah, jadi bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama. Itu kira-kira Bu keterkaitannya. Ya, makasih Bu. Iya, kasih Beriska. Ada lagi? Sisa 1 menit. 1 pertanyaan lagi. Baru kita akhiri. Oke, saya kira kalau misalnya tidak ada lagi teman-teman terkait dengan penugasan ya. Penugasan kalau ada hambatan silakan langsung di live chat aja ya teman-teman. Saya tidak usah menjelaskan semua karena agak cukup banyak ya penugasan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan teman-teman live chat ya. Insya Allah saya akan balas kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami. Oke? Baik, saya kira pertemuan kita hari ini, nanti ada lagi pertemuan selanjutnya. Setelah itu nanti teman-teman silakan dulu membuat tugas-tugas asinkronus supaya penerapannya lebih mudah dipahami. Ya, izin bertanya baik, Bu boleh? Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya ya.
Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian tadi di interaksi kita selama 1,5 jam ke depan tadi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua, luar biasa. Terima ASN. kasih Bu. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Saya serahkan ke host. Silakan host. Iya, terima kasih Ibu Isna atas arahan dan penyampaiannya. Semoga penyampaian Ibu Isna pada sore hari ini dapat menjadi catatan untuk Bapak Ibu peserta. Baik, untuk selanjutnya kita kembali bertemu itu pada hari Jumat ya. Jam 8. Iya. Siap. Masih dalam agenda yang sama, agenda 3. Tugas-tugasnya mohon segera dikerjakan. Pak bisa bertanya Pak? Iya, silahkan Pak Ahmad Awal. Untuk tugas yang pertama dari Ibu Isna ini, terakhir pengumpulannya kapan ya Pak? Semuanya ada di Kolabjar Bapak Ibu. Diupayakan setiap tugas per hari itu sampai jam 23:59. Jam 12.00 ya, 00 jam 00 setiap harinya. Siap Bu. Pak Satya ya. Ya, kecuali tugas-tugas yang memang memerlukan waktu itu sampai selesainya agenda 3. Seperti itu, Pak Satya. Oke, makasih. Ya, Mas ya. Makasih. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu. Halo. Baik. Dari kita live aja barangkali, Dek. Iya. Makanya saya ada pembimbingan. Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Anca. Selamat sore. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ahmad Awal bisa memimpin doa pada sore hari ini. Siap Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Izin mengambil alih. Untuk seluruh teman-teman, duduk siap, gerak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Ahmad Awal. Sedikit penyampaian di pertemuan selanjutnya, saya harap kerjasama dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Tolong jaringannya dipastikan, dikondisikan dalam keadaan yang maksimal ya, siapa dalam sangat maksimal. Kemudian untuk Ibu Dian, mohon izin Ibu Dian, mungkin foto profilnya bisa diganti dengan pas foto lah misalnya. Serlah intinya diganti saja. Oke. Siap. Pak Ahmad Awal ini langsung ketawa-ketawa loh. Iya. Di sini tulis program pelatihan dasar CPNS kabupaten. Dengan demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas atensi dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak harus dekat Ya, sama-sama. Izin live, Pak. Ya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Pak Awal ini kenapa ketawa-ketawa ini Pak Awal? Aman. Oh, aman. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akhiri meetingnya ya.